simpanan uang di bank itu hampir 5M. Yang cair itu ya? Ya, yang disimpan. Iya. Kalau 25M itu kan total harta kekayaan. Tapi secara kas, artinya rekening atau saham apa itu hampir 5M seperti itu. Nah, tapi yang bagi saya itu yang menarik adalah bahwa beliau punya 5 mobil. Nah, itu. Ya. Kemudian ada berapa motor. Nah, 5 mobil itu bagi seorang anggota DPR, dia pakai untuk apa? 5 mobil seperti itu. Katakan 2 orang masih bisa saya anggap rasional, mungkin istrinya pakai. Kalau misalnya anaknya pakai, kemudian anaknya itu sudah kerja, maka tidak masuk dalam LHKPN dia. Saya menyarankan kepada teman-teman KPK untuk kemudian bisa melakukan proses pengulangan pelaporan harta kekayaan. Jadi sehingga kemudian KPK bisa menggunakan PP nomor 94 tahun 2001 untuk semua penyelenggara negara, semua ASN melaporkan harta kekayaan sehingga kemudian bisa dilihat. Nah, dengan begitu maka kemudian 195 triliun dari impor batangan emas itu dalam batas 349 triliun itu bisa dilacak oleh KPK. Karena ini persoalan penyelundupan. Nah, persoalan penyelundupan maka KPK bisa masuk seperti itu. Nah, kalau ini terjadi maka kemudian KPK bisa menyelamatkan kerugian negara ratusan triliun. Dalam 3 tahun tidak melapor berarti ada persoalan. Apa dalam 3 tahun itu tidak ada bagi seorang anggota DPR yang kemudian mengalami perubahan signifikan. Misalnya gaji 60 juta. Gaji 60 juta dalam waktu 3 tahun kan bertambah setara kasnya. Terkas. Nah, seharusnya kan ada perubahan laporan. Nah, itu menurut Undang-Undang 28 tahun 99. Tapi menurut Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 itu mewajibkan bagi ASN PNS untuk melapor kekayaannya. Seluruhnya. Apapun baik fungsional maupun administrasi. Nah, jadi jabatan fungsional itu atau ASN yang fungsional itu kalau dia tidak melapor harta kekayaannya, maka kemudian ada 2 sanksi, sanksi sedang dan sanksi berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV yang terhormat, dimanapun berada, seluruh Indonesia, termasuk juga di luar negeri. Hari ini kita jumpa lagi pada acara info korupsi, terutama di angle dialog tentang bagaimana perkembangan KPK dan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat ini. Nah, seperti kita ketahui, ini adalah seri ketiga, artinya seri yang akan membahas terus tentang korupsi dan terus tentang pemberantasan korupsi oleh orang yang sangat berkompeten. Hari ini kita akan membahas topik yang betulnya kemarin sudah bergulir di DPR, tapi terus bergulir, yaitu terkait dengan LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara, penyelenggara negara. Apakah itu memang sudah dilakukan atau dilaksanakan betul-betul oleh pemerintahan kita saat ini, termasuk oleh DPR RI? Kita akan tanya ke Pak Abdullah. Dan juga tentunya apa bedanya sih LHKPN pada zaman atau masanya Pak Abdullah sebagai penasihat KPK dengan zaman sekarang ini, di mana pada saat ini pelemahan KPK kelihatannya makin sistematis dilakukan gitu ya, makin lemah, seperti tidak ada daya upaya dan merasa, dan saya ngeliat seperti diamputasi gitu. Kira-kira gimana nih Pak Abdullah? Mungkin silakan. Ya, pertama soal LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Undang-undang ini, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 mewajibkan setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. Undang-undang ini tidak bermaksud melarang orang kaya, tidak.
Tapi undang-undang ini mengatur bagaimana seorang memperoleh kekayaan dan cara menggunakan kekayaan itu. Nah, jadi orang bisa saja kaya, tapi cara mendapatnya bagaimana? Halal atau tidak? Cara penggunaannya halal atau tidak? Nah, itu filosofi dari laporan harta kekayaan. Kemudian penyelenggara negara itu adalah seorang yang memegang tugas tertentu dalam negara, baik dia PNS maupun bukan PNS, yang menurut Undang-Undang 28 tahun 1999 itu mulai dari presiden secara vertikal sampai wakil bupati, wakil wali kota. Jadi camat itu tidak masuk penyelenggara negara. Ya? Kemudian secara horizontal itu kementerian-kementerian, lembaga negara, kemudian universitas negeri, pimpinannya sampai tingkat dekan, kemudian BI, Bank Negara, kemudian kedutaan, dubes, wakil dubes, dan seterusnya. Tapi kemudian dalam Undang-Undang 28 disebutkan dan pejabat strategis lainnya. Nah, itu dia. Jadi pejabat strategis lain itu misalnya dia, ini ilmu saya dapat dari mantan ketua MA waktu itu. Kata ketua MA waktu itu Pak Bakir Manan, beliau penyelenggara negara. Tapi kemudian di pintu masuk itu ada tukang semacam piket. Pos gitu ya, pos piket. Nah, di pintu masuknya itu. Pintu masuknya. Jadi orang mau masuk harus melalui beliau. Kemudian daftar apa dan seterusnya. Nah itu dalam kondisi tertentu malah dia kemudian dapat duit lebih banyak daripada ketua MA sendiri. Karena untuk mau masuk itu harus nyetor begitu. Jadi itu atau misalnya kepala gudang. Kepala gudang tertentu yang itu bisa saja kemudian dia menguasai sesuatu yang sangat penting, yang apa namanya, katakanlah misalnya pelumpang. Pelumpang ya. Apa namanya itu yang baru yang belum meledak kemarin itu ya, Pertamina ya. Pertamina pelumpang. Itu kan orang yang menjaga itu kan tidak punya jabatan, hanya penjaga. Tapi itu sesuatu yang dijaga yang sangat strategis bagi pemerintah, bagi negara seperti itu. Nah, sehingga itu menjadi salah satu yang menjadi penting. Jadi ada pejabat strategis. Itulah sebabnya maka penyidik dan JPU meskipun pangkatnya rendah dan kemudian baru berapa tahun jadi ASN, tapi kalau dia penyidik dan penuntut umum itu masuk penyelenggara negara. Harus laporkan harta kekayaan. Karena itu maka dulu kasus BG ketika dipersoalkan sampai dibawa ke pra-peradilan, itu kemudian dia lolos karena dianggap dia bukan penyelenggara negara. Bagaimana seorang jenderal bukan penyelenggara negara, padahal sebagai polisi pasti dia pernah jadi penyidik, pasti pernah jadi penyelidik. Nah, seperti itu. Ini jenderal. Nah, tapi karena waktu itu sudah apa namanya kondisi seperti begitu, maka kemudian KPK dikalahkan di pra-peradilan, sehingga kemudian BG itu lolos. Tapi kemudian terjadilah semacam dendam kesumat antara satu kelompok dengan KPK karena beliau harus menjadi menteri, tapi waktu itu Jokowi waktu kabinet pertama mengajukan daftar nama-nama itu ke KPK dan beliau dikasih stabilo merah oleh KPK, begitu. Sehingga kemudian tidak lolos masuk menteri. Kemudian ketika jadi Kapolri, itu juga kemudian KPK memberikan catatan sampai ke DPR kemudian tolak seperti itu. Sehingga di situ terjadi dendam kesumat antara kelompok ini dengan KPK. Sehingga kita lihat nanti akhirnya terakhir kondisi KPK seperti itu karena intervensi dari orang-orang yang benci kepada KPK sehingga KPK menjadi seperti sekarang. Oke, kembali ke LHKPN. Jadi syarat melaporkan harta kekayaan itu sebelum, selama, dan sesudah. Sebelum, selama, dan sesudah. Ya. Jadi misalnya katakanlah anggota DPR Komisi 3 yang sekarang lagi top, Artedi Dahlan. Ya. Dia harus melaporkan 99 karena 2019 karena ada pemilu kan. Pemilu 2019. Nah, itu ketentuan di KPK, waktu di KPKPN waktu itu juga begitu. Semua caleg, semua calon bupati, gubernur, wali kota, capres harus melaporkan harta kekayaan. Sudah itu kemudian setelah terpilih
dalam jabatan apa saja, apakah anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, wali kota, harus melaporkan lagi. Nah, dalam harta kekayaan dilaporkan oleh Arteri Dahlan itu 2019 dan 2021 itu 25 miliar kekayaannya. 25 miliar. Ya. Oke. Bagi saya 25 miliar bagi anggota DPR itu memang masih tanda tanya. Karena kalau kita hitung katakanlah 60 juta bersih gaji anggota DPR 60 juta kemudian bayar ini macam-macam seperti itu, apakah sampai kemudian punya 25 miliar kekayaan, 25 kekayaan yang kemudian setara kasnya atau simpanan uang di bank itu hampir 5M. Yang cair itu ya? Ya, yang disimpan. Iya. Kalau 25M itu kan total harta kekayaan. Tapi setara kas, artinya rekening atau saham apa itu hampir 5M seperti itu. Nah, tapi yang bagi saya itu yang menarik adalah bahwa beliau punya 5 mobil. Nah, itu. Ya. Kemudian ada berapa motor. Nah, 5 mobil itu bagi seorang anggota DPR dia pakai untuk apa? 5 mobil seperti itu. Katakan 2 orang masih bisa saya anggap rasional, mungkin istrinya pakai. Kalau misalnya anaknya pakai, kemudian anaknya itu sudah kerja, maka tidak masuk dalam LHKPN dia. Ya, dilepas ya. Ya, karena LHKPN itu mengisi harta kekayaan suami, istri, dan anak yang di bawah umur. Misalnya sekarang ada anak SD kelas 1 tapi punya kekayaan. Nah, katakan anak SD yang nyanyikan lagu yang populer siapa itu? Itu kan kekayaannya apa? Itu harus masuk dalam LHKPN orang tuanya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Arteri punya anak punya mobil dan kemudian anaknya itu sudah bekerja, tidak masuk dalam LHKPN Arteri karena sudah tidak dilaporkan seperti itu. Sehingga itu menjadi persoalan. Yang kedua, meskipun undang-undang mengatakan melapor sebelum, selama dan sesudah, tapi ada satu angle yang katakan bahwa kalau terjadi perubahan kekayaan secara signifikan dia harus lapor. Kapanpun itu. Kapanpun. Iya. Misalnya dia kemudian baru dilantik jadi anggota DPR. Nah, berarti kan dia lapor. Jadi sebelum pemilu dia lapor. Begitu terpilih, lantik, lapor lagi. Nah, karena sudah dapat gaji, terus kemudian ke 60 juta atau berapa juta, dia beli mobil. Nah, itu ada perubahan signifikan terhadap kekayaannya. Dia harus lapor. Lapor. Atau misalnya karena sesuatu hal sehingga dia harus jual tanahnya atau rumahnya atau mobilnya apa, dia harus lapor. Dia harus lapor. Nah, selama 3 tahun ini dia tidak melapor. Sehingga begitu ada persoalan. Dalam 3 tahun itu apakah ada mobil yang sudah lunas atau belum? Pajaknya ya? Ya, apa namanya? Harganya itu. Kalau lunas kan dia harus lapor. Harus lapor. Bahwa kemudian utangnya berkurang dan kemudian seperti itu. Atau misalnya kemudian dia beli lagi sesuatu yang signifikan, motor, mobil, tanah, rumah, itu. Kalau cuma mobil belanja kan tidak, tapi yang signifikan. Dalam 3 tahun tidak melapor berarti ada persoalan. Apa dalam 3 tahun itu tidak ada bagi seorang anggota DPR yang kemudian mengalami perubahan signifikan. Misalnya gaji 60 juta. Gaji 60 juta dalam waktu 3 tahun kan bertambah setara kasnya. Terkas. Nah, seharusnya kan ada perubahan laporan. Nah, itu menurut Undang-Undang 28 tahun 99. Tapi menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 itu mewajibkan bagi ASN PNS untuk melapor kekayaannya. Seluruhnya. Apapun baik fungsional maupun administrasi. Nah, jadi jabatan fungsional itu atau ASN yang fungsional itu kalau dia tidak melapor harta kekayaannya,
maka kemudian ada dua sanksi, sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi sedang itu dia bisa dipotong tunjangan kinerja sampai 25%. Dari masa 6 bulan sampai 1 tahun. Nah itu. Nah oleh karena itu maka Rafael itu dia eselon. Ya, eselon, dia eselon. Golongan 3C. Ya. Kalau menurut Undang-Undang 28 dia tidak wajib lapor golongan 3C. Tapi menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2001 masuk. Dia wajib lapor. Dia wajib lapor. Nah, sehingga ketika dia tidak wajib lapor dalam sekian tahun, maka kemudian ada sanksi. Kalau sedang itu dipotong kinerjanya 25% tunjangan kinerja dari waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau berat dipecat. Dipecat seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka alhamdulillah artikel saya diperhatikan oleh KPK sehingga kemudian mereka tetapkan dia sebagai tersangka sekarang dan sudah ditangkap. Jadi saya akan kasih clue dalam artikel itu melalui gratifikasi. Ternyata memang yang dipakai adalah pasal 12B huruf besar Undang-Undang Tipikor, yaitu gratifikasi. Jadi kalau soal pajak itu ANSI, itu bukan domain KPK. Bukan domain KPK. Karena ada pengadilan pajak, ada penyidik pajak, ada pajak. Tapi ketika dalam penanganan kasus pajak itu ada penyuapan, ada gratifikasi, maka itu kemudian KPK masuk. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau misalnya arteri saja seperti itu, yang dia cuma anggota Komisi 3 tidak punya jabatan di DPR ya. Maka punya kan begitu, bagaimana dengan mereka yang punya jabatan? Nah, oleh karena itu maka saya menyarankan kepada teman-teman KPK untuk kemudian bisa melakukan proses pengulangan pelaporan harta kekayaan. Jadi sehingga kemudian KPK bisa menggunakan PP nomor 94 tahun 2001 untuk semua penyelenggara negara, semua ASN melakukan harta kekayaan sehingga kemudian bisa dilihat. Nah, dengan begitu maka kemudian 195 triliun dari impor batangan emas itu dalam batas 349 triliun itu bisa dilacak oleh KPK. Karena ini persoalan penyelundupan. Nah, persoalan penyelundupan maka KPK bisa masuk seperti itu. Nah, kalau ini terjadi maka kemudian KPK bisa menyelamatkan kerugian negara ratusan triliun untuk harus kembali dan kemudian menjadi semacam katakanlah peringatan keras bagi para penyelenggara negara yang lain. Sekarang kami yang baru terbongkar kan baru 2, pajak dan bea cukai. Bisa saja kemudian imigrasi. Misalnya imigrasi itu saya punya pengalaman tahun 85 di Malaysia. Saya datang dengan istri ke rumah teman, orang Dewan Dawa, tapi sudah tinggal di Malaysia. Dia punya pembantu rumah itu tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Melayu benar ya? Apalagi Melayu. Cina. Bukan orang Indonesia, orang Jawa. Orang Jawa. Apalagi bahasa Inggris. Kenapa? Karena majikannya pernah kuliah di Jawa. Sehingga majikannya bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa. Jadi ngomong Jawa dengan dia. Dia baru tamatan SD. Jadi tamatan SD bagaimana bisa dapat paspor? Untuk jadi tenaga ganti kan harus minimal umur 17 kan? Atau 18 tahun. Berarti ada permainan kan? Ada permainan dari mulai RT, RW dan seterusnya sampai kepada persoalan imigrasi. Artinya bahwa ada manipulasi administrasi untuk menaikkan umurnya sehingga kemudian bisa dapat paspor seperti itu. Apalagi setelah imigrasi, BPN. Apalagi ya tanah ya. Dulu waktu saya di KPK, yang pertama kita melakukan yang disebut dengan reformasi birokrasi itu ada pertama itu imigrasi. Kenapa kami tempatkan imigrasi yang pertama? Karena orang dari luar negeri masuk itu yang dilihat itu imigrasi. Jadi satu negara itu nilai melalui imigrasi. Sehingga kemudian kita
kami rekomendasikan. Wajah pertama ya? Wajah pertama. Betul. Yang kedua kemudian BPN. Kenapa BPN? Karena para investor, baik asing maupun investor dalam negeri, ketika terjadi perubahan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, berganti kebijakan. Nah, berganti kebijakan sehingga akhirnya kemudian investor itu akan mengalami masalah. Sudah keluarkan investasi sekian atau perizinan, berubah kebijakan, peraturan, setelah kemudian bisa rugi. Karena itu kami fokus yang kedua itu adalah tentang BPN. Pak Heri, nggak usah jauh-jauh. Saya ini mengurus sertifikat tanah saya. Saya waktu masih di KPK saya tidak urus, takut nanti menyalahgunakan jabatan. Jadi saya sudah pensiun baru urus. Baru urus. Itu sudah 5 tahun. Belum selesai. 5 tahun itu di Timpong. Saya tahu bahwa karena atas nama istri, kalau misalnya istri kasih amplop selesai kan. Nah, tapi masa saya mantan penasihat KPK harus no-go orang BPN. Jadi saya beritahu sama Nyonya proses saja. Terserah mereka mau buat apa. Atas nama ibu ya? Iya. Seperti itu. Ya, sehingga dan begitu maka kemudian sampai hari ini kami lakukan itu 2005. Sampai hari ini BPN ternyata tetap bermasalah. 2005 15 tahun lebih. Iya, artinya maksud saya kami melakukan penelitian itu, dan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki BPN itu 2005. Nah, sekarang sudah 2023. Sudah berapa tahun? Betul. Ternyata BPN masih tetap bermasalah seperti itu. Artinya karena saya mengalami langsung ini, pengalaman pribadi mengurus sertifikat yang 1000 meter tanah kebun itu 5 tahun belum selesai. Oke, Abdullah. Kalau soal BPN kemudian juga imigrasi, kelihatannya kita bisa fokus minggu depan. Ini kita masih ke LHKPN, terutama yang di DPR dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya dibandingkan waktu zamannya Pak Abdullah masih jadi penasehat ya dibandingkan sekarang, itu gimana? LHKPN DPR zaman dulu itu lancar nggak sih sebetulnya? Ini kelemahan dari ini yang disebut dengan political corruption, korupsi politik. Jadi kalau berdasarkan target, ada yang disebut material corruption, politic corruption, intellectual corruption. Jadi material corruption korupsi yang hasilnya adalah materi, apa saja materi. Politic corruption yaitu korupsi melalui kebijakan, undang-undang, peraturan dan seterusnya. Jadi waktu masih KPKPN, Komisi Pemeriksaan Penyelenggara Negara, dilahirkan berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 1999, saya salah seorang wakil ketua, itu kami menemukan harta rumah bermasalah dari Presiden Megawati, waktu Megawati Presiden. Kemudian rumah dari Jaksa Agung, bermasalah seperti itu. Kemudian saya sebagai wakil ketua bidang legislatif melaporkan 10 anggota DPR MPR ke Mabes Polri. Karena waktu itu KPK cuma pencegahan, penindakannya Mabes Polri. Ternyata kemudian persoalan yang dipunyai oleh Megawati itu dia tidak bisa membuktikan. Terus kemudian saya tanya sebagai anggota Komisi Eksekutif, kenapa belum selesai pemeriksaan LHKPN-nya Megawati? Karena kami harus lapor ke TBN, Tambahan Berita Negara, atau seperti itu. Itu merupakan salah satu pertanggungjawaban KPKPN. Ternyata alasan Megawati bahwa dia tidak bisa isi nilai dari barang-barang antik. Iya, ingat saya betul tempo hari ya betul. Yang dari warisan dari orang tuanya. Karena itu saya selalu katakan tidak benar Soekarno itu tidak korupsi. Soekarno itu korupsi, buktinya barang antik itu kan diberikan kepada beliau dalam gedung sebagai presiden. Gratifikasi. Jadi milik negara harus tinggal di istana, bukan milik pribadi sehingga diwariskan kepada anaknya. Nah, sudah itu ketika Yusuf Sakir, ketua KPK pada waktu itu ada tugas di Amerika kurang lebih 1 bulan, maka ditunjuk PLT dan saya ditunjuk PLT. Saya langsung kemudian gunakan kewenangan sebagai PLT. Saya katakan kalau nanti Megawati dalam waktu 1 pekan tidak melaporkan
harta kekayaan yang ditugaskan oleh undang-undang, maka saya akan panggil Taufik Kemas. Karena Taufik Kemas itu kan pimpinan MPR, suami dari Mega, dan kan LHKPN itu kan merupakan akumulasi kekayaan suami dan istri. Suami dan istri, oh iya. Nah, sudah itu kemudian singkat cerita, akhirnya kemudian Taufik Kemas menghubungi sekjen KPKPN, mau ketemu dengan saya, kemudian selesai, kemudian diselesaikan. Tapi dampaknya adalah kemudian terjadi bola liar di DPR. Ketika rencana undang-undang KPK dibahas, maka lahirlah ide liar itu untuk KPKPN dibubarkan karena mereka anggap, wah ini kita yang lahirkan nih KPKPN, kita pula yang jadi macam melahirkan anak macan seperti itu, anak macan jadi kemudian itu. Maka KPKPN dibubarkan, dijadikan satu direktorat di KPK. Nah, saya diundang beberapa kali, sekali atau 2 kali oleh direktorat LHKPN ini untuk gelar perkara LHKPN seorang menteri. Saya katakan ini harus dikejar, Nah, dia punya banyak rekening, kemudian rekening istrinya. Tapi ternyata kemudian salah satu yang disebut dengan korupsi politik itu adalah bahwa rekening seseorang tidak bisa diperiksa kalau belum status tersangka. Tahu ya, pengadilan loh gitu ya. Bukan, belum status tersangka. Dari penyidik ya maksudnya. Ya, itu. Jadi saya bilang ini undang-undang aneh. Kalau sudah jadi tersangka untuk apa lagi kita sudah ada seperti itu. Betul. Sehingga dengan begitu maka waktu itu PPATK belum lahir. PPATK belum lahir. Kalau PPATK itu lahir mudah kan? Sekarang ini KPK lebih mudah karena PPATK bisa betul. Nah, sehingga akhirnya kemudian menteri itu tidak bisa dijerat. Nah, sehingga memang saya harus akui bahwa direktorat LHKPN di KPK itu lemah karena mereka tidak bisa punya pengalaman seperti KPKPN turun ke bawah. Langsung melihat lapangan dan seterusnya. Nah, jadi anggota DPR yang sekarang dengan ada kasus 349 triliun, dengan ada kasus kemudian impor emas. Nah, ini momen buat KPK untuk kemudian meminta semua anggota DPR melaporkan LHKPN-nya kembali. Dasarnya adalah bahwa ada terjadi perubahan signifikan berdasarkan temuan dalam LHKPN Rafael. Sehingga minta agar supaya semua anggota DPR melaporkan lagi. Nah, di situ akan lihat nanti. Ada perubahan-perubahan signifikan yang mereka kenapa tidak lapor seperti itu. Nah, sehingga kemudian bisa ditelusur, dan itu saya pikir itu bisa sampai 2 tahun ya. Bukan. Bisa sampai separuh anggota DPR. Yang kena. Yang kena itu paling tidak soal gratifikasi kan. Nah, itu tapi karena sekarang ini yang entry point-nya adalah arteri, saya minta KPK fokus sama arteri Dahlan, dan kemudian kepada pimpinan-pimpinan di DPR, jadi pimpinan komisi, pimpinan fraksi. Jadi pejabat-pejabat seperti itu. Itu persoalan LHKPN. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara LHKPN kemudian juga KPK, agak prihatin ya kalau sekarang indeks persepsi korupsinya merosot drastis ya, artinya sangat-sangat merosot, sementara negara terkorupsinya makin naik. Sebagai negara terkorupsi di dunia itu Indonesia makin naik gitu, artinya dari sekian negara itu Indonesia yang paling korup, jadi yang nomor ke 100 berapa yang paling korup gitu ya. Artinya itu gimana kira-kira Pak Abdullah kalau misalnya dikaitkan dengan LHKPN tadi gitu. Ya, jadi CPI indeks persepsi korupsi itu adalah persepsi. Nah, persepsi itu diberikan oleh mereka yang berhubungan dengan layanan publik. Nah, biasa orang yang berhubungan dengan publik itu adalah pengusaha, baik importir maupun eksportir pengusaha. Nah, ketika mereka berurusan dengan pejabat pelayanan publik, mengalami persoalan. Nah, sehingga dengan begitu
ketika KPK baru lahir, indeks persepsi korupsi Indonesia itu 1,9. Atau kalau dari hitungan 1 sampai 100 itu 19. Kalau 1 sampai 10 1,9. Nah, kita ambil saja normal 1 sampai 100 berarti 19. Nah, kemudian setiap tahun naik. Setiap tahun naik sampai terakhir sebelum pimpinan KPK sekarang itu 41. 41. Sekarang itu turun. Merosotnya jauh. Jauh. 31 apa namanya itu. Nah, itu karena kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak memberikan kenyamanan kepada para pengusaha. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya hakikatnya adalah mengambil alih otonomisasi daerah. Jadi semua kebijakan-kebijakan ditetapkan di pusat dengan Kepres. Bukan lagi melalui perda atau kebijakan pemerintah daerah, wali kota. Sehingga akhirnya kemudian pengusaha-pengusaha daerah itu tidak bisa berhubungan dengan mitra di tingkat kota, kabupaten atau provinsi. Harus dengan pusat. Nah, ketika berhubungan dengan pusat berarti ada konsekuensinya. Pertama transportasi, kedua waktu, ketiga macam-macam seperti itu. Sehingga ada yang disebut dengan uang tempel, salam tempel, uang rokok dan macam-macam. Uang lobby dan seterusnya seperti itu. Itulah sebabnya maka kemudian di dalam kode etik KPK, orang KPK itu tidak boleh main golf. Main golf, tidak boleh main golf. Itu kecuali sesama orang KPK. Nah, kenapa? Karena di golf itulah terjadi deal-deal antara pejabat dengan pengusaha dengan pengusaha dan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka Undang-Undang Cipta Kerja itu mengakibatkan keluhan-keluhan. Saya bertemu dengan beberapa pengusaha-pengusaha kecil, itu mereka mengeluh tentang Cipta Kerja. Maka kemudian persepsi pengusaha terhadap publik itu jelek. Itu satu. Yang kedua kemudian Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba ternyata itu kemudian fokus hanya kepada 10 perusahaan besar. 10 perusahaan. Nah, pemerintah mengatakan ekspor minerba kita naik. Tapi tidak berpengaruh kepada APBN karena yang ekspor itu bukan pemerintah. Yang ekspor itu bukan BUMN. Swasta. Yang ekspor itu swasta. Betul. Sehingga kemudian dolarnya itu tidak masuk ke dalam negeri. Dolar itu masuk disimpan di luar. Mereka hanya bayar pajak. Nah, kalau bayar pajak dengan kasus Rafael, maka berarti mungkin Nah, jadi betul. ada yang disebut dengan konsultan pajak. Nah, konsultan pajak ini biasa orang-orang pajak buat perusahaan swasta ya swasta masuk pajak. Nah, sehingga kemudian operasionalnya orang swasta. Tapi bosnya itu orang pajak sendiri. Pemiliknya. Sehingga dia tahu. Maka kemudian nanti ketika ada pelanggan, dia katakan begitu Anda berhubungan dengan perusahaan ini, supaya kemudian Rafael gitu ya. Itu seperti itu. Sehingga demikian maka kemudian jadi katakan Pak Heri punya pajak itu 100 juta itu tahun 2023. Maka kemudian saya sebagai petugas pajak menawarkan, gimana kalau 50-50? Jadi Pak Heri bayar saja 50 juta. Nah, 50 juta itu dibagi dua. 25 juta kepada saya, 25 juta kepada Pak Heri. Pak Heri. Sehingga dengan begitu maka Pak Heri hanya mengeluarkan 50 juta, 25 juta masuk ke pocket pribadi Pak Heri. Meskipun itu perusahaan pribadi, tapi tidak masuk ke dalam rekening perusahaan, rekening pribadi seperti itu. Nah, itu yang terjadi permen pajak itu yang dicontoh perusahaan Rafael. Sehingga demikian maka saya berharap mudah-mudahan Rafael ini hanya entry point. Sehingga kemudian kasus yang sekian pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Direktorat Jenderal Bea Cukai, sampai kepada tingkat Irjen. Harus ini. Ya, kenapa? Masa dari 2009 sampai 2023 Irjen nggak tahu? Kalau kita melihat penjelasan Mahfud MD, masa Irjen nggak tahu seperti itu?
Nah, kemudian kalau Irjen sudah tahu, masa Menteri tidak tahu? Menteri tidak tahu. Berarti Menteri juga harus bertanggung jawab. Nah, apakah saya biasa ilustrasi kalau luar negeri yang saya ingat itu Korea, Jepang. Jepang itu salah satu menterinya berapa tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu, hadir dalam satu upacara yang mewah. Kemudian ribut netizen. Dia mengundurkan diri. Nah, kayak gitu yang bagus. Dia mengundurkan diri. Ada lagi Menteri Keuangan, kira-kira 5 tahun yang lalu Jepang, dia makan di restoran mewah. Pribadi, dia, sendiri. Tapi diketahui sama wartawan. Langsung dianggap. Langsung kemudian artinya tidak mempunyai rasa peduli kepada rakyat dan masyarakat. Dia mengundurkan diri. Jadi kalau Sri Mulyani dianggap sebagai Menteri Keuangan yang the best di dunia bahkan seperti itu, lantas kemudian kasus yang luar biasa selama umur hidup 77 tahun Indonesia baru seperti itu, seharusnya Sri Mulyani malu dong, sadar diri yang mengundurkan diri seperti itu. Sehingga dengan begitu maka bisa mudah untuk KPK masuk. Oke. Siap. Pemirsa Masumi TV, jadi pembicaraan kita dengan Pak Abdullah ini kelihatannya gak tuntas-tuntas nih. Banyak benar informasi yang bagus dan menarik yang bisa kita cerna dan kita terima dan jadi pelajaran penting ya tentunya. Nah, hanya masalahnya kita dibatasi oleh waktu. Kita nanti minggu depan akan ketemu lagi dengan Pak Abdullah dengan tema dan topik yang agak berbeda, tapi tentang korupsi tentunya ya. Tema besarnya tentang korupsi. Kita berharap sekali mudah-mudahan dengan informasi semacam ini, terutama lingkungan internal Partai Masyumi itu betul-betul memahami, mengetahui bahwa kita memang partai yang sangat anti korupsi. Ya, itu artinya melalui rubrik di dialog Masumi TV ini kita berharap sekali tersosialisasi bahwa dengan tokoh Pak Abdullah Hamahuwa, Partai Masyumi memang betul-betul ya sangat anti korupsi. Itulah yang diharapkan para milenial yang merupakan pemilih-pemilih pemula kita yang nanti pada tahun 2024 besar sekali jumlahnya. Pemirsa Masumi TV. Sebagai penutup Pak Heri. Ya, sebagai penutup saya silakan Pak. Sebagai penutup, dalam sejarah Indonesia merdeka sampai hari 70 tahun, hanya Perdana Menteri Burhan Harahap, Perdana Menteri Masyumi yang menangkap koruptor. Nah, itu dia. Tahun 55. Itu menangkap salah seorang menteri dan beberapa pejabat. Dan KPK Masyumi juga yang pertama sekali menyiapkan draft undang-undang pengadilan tipikor. Pengadilan. Oke. Nah, cuma waktu itu ditolak oleh parlemen karena ada partai-partai itu yang ditangkap oleh Masyumi, sehingga kemudian mereka sabotase di parlemen sehingga undang-undang itu tidak disahkan, bahkan kemudian akhirnya karena ada menteri kabinet yang situ juga kemudian terlibat orang partainya, bukan menterinya itu orang partainya, kemudian akhirnya partainya narik juga orang itu dari kabinet, jadi menganggap seakan-akan ini Masyumi berlaku zalim. Tapi saya tanya kepada Pak Burhan Harahap ketika sama-sama dengan beliau, kenapa Pak Bur kalau korupsi dibiarkan, wah ini berbahaya. Dan itu alasan beliau, kata Rasulullah, jika Fatimah bin Muhammad mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Seperti dan dasar itulah kemudian Masyumi menegakkan. Jadi itulah satu aset perjuangan Masyumi, dan itulah yang saya coba terapkan mengikuti orang-orang tua Masyumi itu. Di mana ketika saya di KPK, saya jadi ketua komite etik 2 kali, 1 kali anggota komite etik dan ketua majelis kode etik. Dari 10 orang saya pecat 4 orang, kemudian 5 orang itu saya pecat dari jabatan jadi pegawai biasa, dan 1 orang itu diberikan SP1 buat pegawai. Itu adalah sejarah Masyumi dalam soal pemberantasan korupsi. Oke. Ini menarik. Kapan kita topik khusus soal itu tentang Pak Burhanuddin Harahap dan kaitannya dengan korupsinya kita breakdown lagi, kita bahas lagi lebih detail. Nah, sekarang ini kita akhiri dulu ya, tapi jangan lupa seperti biasa kita like, subscribe, kemudian share dan komen ya, sehingga Partai Masyumi TV terus berkembang. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semuanya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.